Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, siang ini kita mengadakan kajian Sabtu siang di bulan Ramadan. Disingkat kasasi ya. Kasasi, bukan nanti banding, kasasi banding. Ini menjadi salah satu jawaban mungkin doa kita yang selama ini kita mulai di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Oleh karena itu kita harus memperbanyak kesyukuran kita, memperbanyak rasa kesyukuran khususnya di bulan Ramadan ini, karena inilah tamu yang selama ini kita nanti-nantikan. Mudah-mudahan kajian siang hari ini menambah kekuatan, keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah senantiasa kita haturkan pada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan umatnya termasuk kita. Mudah-mudahan nantinya kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Mari kita awali untuk kasasi pada siang hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini temanya rahasia Ramadan. Rahasia itu karena memang Ramadan kita penuh dengan rahasia. Kita tidak bisa mengatakan orang yang siang ini ngantuk, siang ini mungkin lemas, siang ini ya kurang semangat, itu membuktikan puasa. Itu belum menjadi indikator. Atau bahkan sebaliknya, orang yang semangat, orang yang punya energi, gesit dalam bekerja, itu pasti tidak puasa, juga tidak bisa. Maka yang menjadi rahasia adalah makhluk dan sang khaliq, kita kepada Allah. Yang tahu itu kita dengan Allah. Sedangkan Ramadan, nah ini jawabannya. Rahasia Ramadan itu ada di huruf Ramadan. Saya mau tanya, Ramadan itu ada berapa huruf? Berapa Pak Irul? Ramadan itu ada berapa huruf? Ada? 9. Ayo, 9 atau 8? Berapa Bu Taina? Ada 6. Pak Maruf, ayo berapa? 8. Oh, Pak jam 3, malah 3, Pak jam 3. Ini malah lebih sedikit. 4, ya, ada 4. Berapa? Belum ada yang tepat. 3 masih salah. 4 salah. 6, 7, 8, 9 salah. Berarti yang kurang berapa? 1. Oh, 1 ya malah salah. Ayo, ada berapa? Oke, sebelum menjawab ke sana, saya tanya, kemarin puasa kita tanggal berapa? 1 Ramadan, benar gitu ya. Jangan 23 Maret. Idul Fitri besok tanggal berapa? 1 Syawal gitu, tidak 21 April atau mungkin nanti bisa 22. Karena kalau nanti 21 atau 22 kan bingung. Loh, Idul Fitrinya berbeda. Nah, Ramadan itu ada rahasianya juga. Rahasianya di kata, di huruf dalam kata Ramadan itu. Jadi Ramadan itu ada 5 huruf. Ya, sudah berapa tahun kita puasa Ramadan itu? Jadi Ramadan itu ada 5 huruf. Pertama adalah
dot, Ramadan pakai dot gitu ya, dot. Terus Nun. nah, satu lagi. Jangan sampai salah, Ramadan tulisannya Ramadan, do-nya panjang, alif. Terus nun. Nah, jadi ada 5. Kalau 4 salah. Jadi 5. Ramadan tulisannya ro, mim, sod, alif, nun. Itu ada maknanya. Ro itu maknanya rahmah, rahmat. Itu ro. Nah, itu terus mim. Mim itu maam, nama. Mim. Mim maknanya maghfirah. Setelah mim tadi do. Do itu adhiya. Adhiya itu sama dengan anur. Anur itu maknanya cahaya. Adhiya itu cahaya. Terus setelah do ada alif. Alif itu maknanya iman. Dan yang terakhir adalah nun. Najah. Najah itu maknanya sukses atau berhasil, keberhasilan. Jadi rahasia Ramadan itu sebenarnya juga ada di dalam hurufnya. Sehingga temanya itu sebenarnya adalah rahasia 5 huruf Ramadan. Tapi singkatnya adalah rahasia Ramadan. Baik, jadi pada kesempatan ini saya mencoba menyampaikan 5 huruf tadi. Pertama, rahmah. Mengapa bulan Ramadan itu disebut bulan rahmah? Karena memang kita rahmat itu apa? Apa rahmat itu? Kita mendapatkan rahmat. Apa arti rahmat itu? Itu rohim jadinya. Iya. Jadi sebenarnya hampir dengan rohim ya. Bedanya Rahman dengan rohim itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Rahman, Rahman itu untuk semuanya. Rahman itu untuk semuanya. Siapapun itu. Jadi manusia. Tapi kalau rohim, rohim itu khusus untuk orang Islam. Nah, rahmat juga sama, kekhususan. Maka bulan penuh dengan rahmat. Dan puasa ini khusus. Maka ada yang membagi, ada puasa khusus, lebih khusus lagi, dan paling khusus begitu ya, terkhusus begitu. Tapi paling tidak Ramadan itu dijadikan sebagai rahmat khusus bagi yang menjalankan puasa. Jadi maknanya sangat mendalam. Terus yang kedua yaitu maghfirah. Maghfirah itu ampunan. Siapa yang akan diampuni? Orang yang menjalankan puasa. Jadi khusus untuk orang yang menjalankan puasa. Sedangkan yang ketiga tadi adalah adhiya. Adhiya itu adalah cahaya. Mengapa cahaya? Karena di Ramadan itu kalau kita baca Quran surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-qadar itu maknanya memang kan Lailatul Qadar itu makna sesungguhnya juga menjadi cahaya penerang. Ada yang menarik. Ada hadis yang menyebutkan bahwasannya orang yang memberi berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Tapi orang Indonesia kadang-kadang menyalahgunakan makna ini secara simpel, secara sederhana. Memberi air minum kepada orang berpuasa, oh, aku nyiapke teh anget iki pahalaku podo wong poso. Tidak bisa. Makna sesungguhnya sebenarnya orang puasa itu dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau memberikan berbukaan berarti sebenarnya dimulai dari buka puasa sampai sahur. Jadi sebenarnya makna yang sesungguhnya begitu.
kita memberi. Nah, ini PR kita nanti Pak Edi. Baitul Mal nanti memberi. Berbukaan itu yang bagus ketika pahalanya bagus, itu adalah memberi berbuka. Dan orang yang berbuka itu diberi bingkisan atau makanan paling tidak untuk nanti bekal sahur. Itu makna yang sesungguhnya. Jadi jangan menganggap makna takjil itu pahala kita memberi takjil itu sama dengan kita berpuasa. Tidak semudah itu, tetapi rupanya rangkaiannya. Kalau diilustrasikan ya makan, berbuka, dan nanti ada tambahannya paling tidak disiapkan untuk sahur. Nah, ini cahaya. Ini menjadi berlipat yang disebutkan para ulama itu biasanya membagi, dan ini kadang ada kesalahan di kita, dikira hadis, dikira sabda Rasulullah, padahal ini adalah kesepakatan para ulama. Jadi Ramadan itu biasanya dibagi menjadi 3. Awalu syahri Ramadan rahmah. Awal Ramadan itu rahmah. Itu maknanya 10 hari pertama. 10 hari pertama itu bulan penuh rahmah. Oke, jadi malam pertama sampai 10 itu biasanya dibagi menjadi bulan yang rahmah. Ini pendapat para ulama, bukan hadis. Ini memberi semangat. Wa ausatuhu maghfirah. Di pertengahannya itu bulan maghfirah. Itu biasanya tanggal 11 sampai 20. Wa akhiruhu itqu minan nar. Jadi 10 terakhir itu kita dibebaskan dari api neraka. Karena di 10 terakhir itu kita menjadi targetnya mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ini. Jadi itu pendapat para ulama sepakat membagi itu. Yang keempat, tadi hurufnya adalah alif. Alif maknanya iman. Nah, iman ini adalah sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil di sini ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhal muslim. Orang beriman itu tingkatannya berapa? Kalau kita tingkatkan orang beriman itu tingkatan kedua. Yang pertama adalah muslim. Jadi orang beriman itu disebut apa? Orang beriman itu disebut iman. Kalau orangnya agamanya Islam, orangnya muslim. Iman berarti orangnya mukmin. Nah, iman itu untuk orang berpuasa yang dipanggil, karena orang berpuasa itu tidak sembarangan. Sebenarnya memang ini mohon maaf, ada mungkin nanti ada sedikit perbedaan, ada perkiraan. Ya, ini memang ada keraguan-keraguan ketika puasa itu. Nah, kemarin itu kan sebenarnya kalau hitungannya, kalau melihat kemarin waktu penentuan Ramadan, awal Ramadan itu kan sudah tinggi ya, kan 4, tapi kan kemarin 7 loh, tinggi. Sore itu tinggi. Nah, sebenarnya hitungannya sekarang itu berapa Ramadan ini sekarang? Berapa? Kita ini berapa Ramadan nih sekarang ini? 3. 3 atau 4?
Ayo, ini hari apa? Empat. Hari Sabtu. Ayo, kita berapa ini berarti? Tiga ya? Tapi hitungannya kemarin di Muhammadiyah kita sudah sekarang ini 4. Ya sore nanti itu, sore itu 4 itu. Karena kemarin itu sebenarnya Rabu sore itu sudah mulai Ramadannya itu memang kita di Indonesia Ramadannya ini kelihatannya baru apa bahasanya itu agak nanggung. Sebenarnya malam itu sebenarnya sudah bisa satu Ramadan, tidak harus pagi. Nah ini nanti terjadinya ya kita nanti akan lihat saja tanggal 21 April. Berarti Muhammadiyah 1 April sudah 1 Syawal. Berarti puasanya 29. Itu sebenarnya kan juga ada, kalau bahasa saya ini, bahasa saya itu nanggung gitu nanti. Ya, memang begitu. Nah, ini menariknya. Menariknya apa? Karena yang puasa itu adalah orang yang beriman. Sangat menarik. Sangat menariknya itu berbeda dengan kita sholat. Kepercayaan sholat dengan kepercayaan puasa itu ini juga sangat berbeda ya. Saya contohkan, saya sering bertanya ini. Biasanya kalau anak-anak sekolah itu kan membawa buku, ya itu ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu, di checklist. Nah, itu kan ada pertanyaannya. Kalau saya bukan tadi sudah sholat subuh atau belum, tapi pertanyaan saya biasanya sholat subuh jam berapa? Sholat subuh jam berapa? Kalau sholat subuh jam berapa, ini menentukan dia ikut waktu yang mana. Apakah waktu dia atau waktu sholat. Ya, jadi ini kalau saya dengan mahasiswa berbeda lagi. Yang saya tanya jam berapa waktu azan subuh berkumandang. Itu berarti nanti tahu. Kalau sesuai berarti dia sebelum subuh sudah mendengar azan sholat subuh. Tapi kalau saya sholat subuhnya jam 5 berarti ini terlalu lambat. Jam 5 itu terlalu lambat. Nah ini keyakinan, iman. Okay. Terus yang terakhir adalah nun tadi najah, kesuksesan. Kesuksesannya bagaimana? Sebenarnya kesuksesannya ya dimulai dari yang awal tadi. Dimulai dari kita bulan yang penuh rahmah, kita penuh maghfirah, dan juga penuh dengan ampunan dari siksaan api neraka. Yang menariknya adalah kita puasa ini diperintahkan pada umat-umat terdahulu. Dan menariknya lagi, sebenarnya puasa itu juga dilakukan oleh binatang dan tumbuh-tumbuhan. Ini menariknya begitu. Tumbuh-tumbuhan yang berpuasa apa? Ada enggak tumbuh-tumbuhan itu berpuasa? Putri malu itu berpuasa enggak ya? Kalau hewan apa hewan yang berpuasa? Ulat. Ulat itu berpuasa ketika menjadi kepompong. Terus apa lagi? Sedap malam. Terus apa lagi? Ular. Ular itu juga berpuasa, melungsungi ya. Ya, itu berpuasa. Ada juga unta. Unta itu juga berpuasa. Itu bahkan bisa 40 hari. Apalagi? Ayam. Ayam berpuasa kapan?
pas ngerami. Itu 21 ya? Minimal ya, 21 hari. Nah, itu puasa. Tetapi memang puasanya mereka itu berbeda-beda. Kalau puasanya ular tadi ngelungsungi untuk apa? Mempercantik dirinya. Ganti kulit itu kan orientasinya untuk memperindah dirinya. Nah, kita nanti ikut yang mana? Kalau unta itu berpuasanya karena apa? Unta itu berpuasa karena terpaksa. Terpaksa unta itu 40 hari itu terpaksa ya, karena memang agak sulit, terpaksa. Kalau ulat, nah ini bagus. Ulat itu di sini yang jijik dengan ulat siapa? Enggak jijik sih, Pak. Enggak jijik, geli kayak geli ya. Gila ya. Ulat. Kalau sudah jadi kepompong masih gila. Enggak. Kalau sudah jadi kupu-kupu, Cantik. wah seneng. Jadi ulat itu dalam tanda kutip, mohon maaf sekali, banyak yang tidak suka. Bahkan ulat itu ya termasuk hewan yang bisa merusak. Tetapi ketika kepompong sudah mulai bagus puasanya. Nah, ketika jadi kupu-kupu semuanya suka dengan warnanya cantik, padahal itu dulunya adalah ulat. Ini maknanya adalah harusnya kita itu nanti paling tidak kita berubah menjadi lebih baik. Nah, ini rahasia Ramadan ada di dalam hurufnya. Tadi ada 5. Yang kedua, di Ramadan itu sebenarnya banyak kebiasaan yang mungkin kita belum terbiasa. Misalnya saya bacakan di dalam doa. Doa itu yang biasa dilakukan ketika Ramadan apa? Bapak Ibu, kalau Ramadan itu biasanya doanya apa? Oh, niat itu niatnya puasa, doa, maksudnya doa ketika Ramadan. Allahumma afun. Terus ya, itu kan itu oke. Itu doa yang sering dikumandangkan dan sebagainya, yang sering dimunajat. Tapi ada doa yang bagus, menarik. Tadi kalau ulama itu membahas 3 fase, 10 pertama, 10 malam kedua dan ketiga, ini juga ada doa yang bagus. Ini dalam Lataif Al-Ma'rif halaman 264. Allahumma salimni ila Ramadan. Jadi di awal itu ada doanya Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, salimni, selamatkanlah aku ila Ramadan, sampai Ramadan. Sampai Ramadan itu maknanya bukan hanya sekedar sekarang ini sampainya, tetapi nanti sampai selesai begitu loh. Karena bisa saja nanti kita tidak tahu apakah sampai selesai atau tidak. Saya cerita takmir masjid kami itu, ya masih pengurus takmir. Sebelum Ramadan itu ngomong atap masjid itu kurang bagus, trocor. Sebenarnya nggak trocor, nggak tahu dari mana, lembab kelihatannya, seperti lembab gitu. Ngomong, iki Ramadan sebentar lagi, kalau bisa kita perbaiki supaya nanti ketika taraweh Ramadan bagus. Rupanya sebelum Ramadan, setelah ngomong seperti itu 2 hari atau 3 hari, beliau meninggal. Belum sampai menemui Ramadan. Ya kaget semuanya ini. Pantasan setelah itu, setelah ngomong seperti itu sakit 5 hari terus meninggal. Kami juga tidak tahu. Nah, maka doa kita tadi Allahumma salimni ila Ramadan. Meskipun ila Ramadan itu ada makna yang khusus juga, sampai di Ramadan itu kita sudah alhamdulillah. Yang kedua, wasallim li Ramadan.
Dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Selamatkan Ramadannya itu kepadaku. Tadi makna rahasia Ramadan itu kan di 5 huruf. Antarkan berarti apa? Pertama rahmat, yang kedua maghfirah, yang ketiga abdiya, yang keempat iman, yang kelima an-najah, kesuksesan. Itu antarkan. Kalau yang pertama itu kan ya Allah kita berdoa meminta supaya kita bisa mendatangi Ramadan. Yang kedua adalah Ramadan itu harapannya bisa menghantarkan ke kita. Tadi makna rahasianya di situ. Dan yang terakhir wa tusallimhu minni mutaqabbalan. Jadi Ramadan itu ini memang biasanya akhir atau setelah Ramadan. Mudah-mudahan doa kita, aktivitas kita selama Ramadan itu diberi ijabah, mutaqabbalan, ijabah, dikabulkan, diterima amal ibadah kita selama menjalani ibadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu, maka kita sudah paling tidak mengetahui 5 huruf rahasia kata Ramadan. Mari kita sama-sama berlomba-lomba. Paling tidak yang paling mudahnya itu kita selalu berdoa. Nah, doa tadi ya banyak memang doa-doa yang diajarkan. Ya monggo saja doanya bebas, mau menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Arab sebagainya. Nah, ini membuktikan bahwasanya keseriusan kita. Termasuk, nah ini terakhir saya sampaikan. Termasuk di doa buka puasa yang sering kita hafalkan apa? Doa berbuka puasa. Terus nah, itu yang biasa. Yang lain lagi doanya ya banyak memang ya. Yang sering itu kan Allahumma barik lana itu. Padahal juga ada banyak doa berbuka puasa itu. Itu kebiasaan. Sebenarnya ya semuanya hadisnya sahih. Ini ya. Jadi memang kebiasaan kita untuk aktivitas-aktivitas Ramadan itu beragam. Ya silakan, monggo nanti bisa ikut yang mana mungkin. Tapi yang jelas adalah kita ketika Ramadan itu jangan sampai kita terjebak. Terjebaknya apa? Terjebaknya adalah ibadah sunnah mengalahkan ibadah wajib. Meskipun kan dalilnya sahih. Ketika sunnah di bulan Ramadan nilainya seperti wajib. Berarti kalau wajib lebih dari wajib begitu. Ini kemarin ada guyonan dari pimpinan di UAD, ketua kepala LPSI. Ini guyonannya. Ada pertanyaan dari mahasiswa. Yang membatalkan puasa atau rukun puasa itu apa? Rukun puasa itu kan apa? Rukun puasa kan ya, terus yang kedua. Nah, termasuk mohon maaf nih yang sudah berkeluarga ya. Nah, ini kan berhubungan suami istri ini. Kan begitu. Lah pertanyaannya dari mahasiswa tuh agak konyol. Berarti yang membatalkan itu adalah hubungan suami istri. Kalau tidak suami istri, batal tidak gitu. Ini kan konyol gitu loh. Ini kan konyol ini pertanyaannya gitu. Lah dijawab begini. Lah hubungan suami istri yang sah saja itu batal, apalagi yang tidak sah suami istri begitu. Nah, ini pikirannya. Ini kalau ada pertanyaannya begitu. Nah, ini akhirnya seperti dilogikakan. Nah, maka hati-hati.
Ramadan juga begitu, jangan sampai ibadah sunnah itu mengalahkan ibadah wajib. Dosa kecil jangan diremehkan. Ora apa-apa ngrasani kan dosane paling rasane iki siji. Lah aku mampu iki tadarus salat tarawih akeh kok. Jangan begitu hitungannya. Kita tidak tahu hitungannya. Hitungan matematika memang iya. Nah, maka hati-hati. Ini yang sering disampaikan, hati-hati kita. Kita salat tarawihnya berdebat. Mau yang mana, dalil yang mana sebagainya. Salat isya malah lali. Salat tahajudnya mempeng, subuhnya malah keturun. Sahur itu semangat tadi. Saya dengar Pak Sugeng jam 2 gitu kan. Jam 2 sudah siap-siap. Nah, nanti jangan sampai ketiduran malah jam 5. Semangatnya sahur mengalahkan kita untuk semangat sholat subuh ini hati-hati. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini mari sama-sama kita berusaha menguatkan niat kita pertama, yang kedua menguatkan komitmen dan istiqomah kita. Ya bahasa sederhananya, jangan-jangan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Kita tidak tahu apakah Ramadan ini Ramadan terakhir atau malah kita tidak tahu juga. Seperti kemarin pandemi itu kan kita tidak tahu dan bahkan bingung juga. Nah, yang ketiga, karena ini rahasia Ramadan temanya, maka kita raih rahasianya itu. Dan tadi saya dapat balasan, kalau maknanya atau temanya rahasia Ramadan berarti nanti menyampaikannya berbisik-bisik dong Ustadz gitu ya. Nah, karena ini sifatnya rahasia. Nah, apa maknanya berbisik-bisik di sini? Rahasia berarti semua itu kita dengan Allah yang akan mengetahuinya. Tidak bisa kita, ini karena sudah Ustadz, ini sudah punya pondok pesantren, kiai dan sebagainya, itu pasti pahalanya besar. Ya nggak tahu juga kita. Seperti kejadian akhir-akhir ini ya, beberapa bulan yang lalu ada seorang kiai di Masjidil Haram, kakinya kepanasan, ya plus minus, ada yang mengatakan itu berita bohong, ada yang mengatakan iya, tapi memang ada kekhawatiran. Kesemuanya itu apalagi puasa rahasia, kita tidak tahu. Atau jangan-jangan kita itu puasa, mohon maaf yang perempuan misalnya masih punya hutang, duh hijau, harusnya saya itu 10 hari kemarin kok baru 9, baru ingat sekarang dan sebagainya. Ini juga kita hati-hati karena semuanya tadi rahasia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tidak ada tanya jawab toh? Tidak ada ya? Tidak ada. Kita berbasis kajian saja. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita, terutama saya juga. Kita sama-sama menggapai rahasia Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga harapan kita nanti mencapai la'alakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.